Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Jati Kusuma dengan NIM 212410102020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas data warehouse. Nah, pada tugas kali ini, eh, saya ditugaskan untuk membuat database dari Nordwind dan PubS. Ini sebenarnya sudah didapatkan di GitHub dari Microsoft-nya, sudah disediakan. Dan saya sudah mendownloadnya. Eh, nah, berikut adalah database-nya. Nah, ini merupakan database-nya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah hmm, masuk ke dalam SQL Server Management, ya, SMSS. Nah, di sini saya perlu menginisiasi mengquery dua ini ya, mengquery dua database yang sudah disediakan tadi. Misal seperti ini. Yang pertama saya open dulu untuk filenya. Nah, ini kan kita sampelnya ada Nordwind dan PubS. Nah, untuk yang pertama kita Nordwind dulu, open. Nah, kemudian kita execute. Hmm, Membutuhkan waktu sedikit lama ya. Nah, execution sukses. Dan untuk selanjutnya ada file pubs untuk db pubs ya. Nah, kita skip lagi. Ini. Nah, bisa dilihat bahwa di sini eh, sudah ada tabel-tabelnya ya. Ada tabel kategori, untuk tabel ada kategoris, customer, customer demographic, ya, dan lain sebagainya. Begitupun dengan ini untuk pubs-nya. Nah, ini pubs-nya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya setelah kita membuat ini database yang akan kita analisis, maka selanjutnya adalah ini, membuat database baru, yaitu eh, PN stage atau PubS dan Nordwind untuk staging layernya, kemudian PNDW, PubS dan Nordwind data warehouse untuk user access layernya. Nah, untuk PN stage pada tugas kali ini, ya ini merupakan tampilan untuk urutan kerjanya. Nah, dari tugas sudah ditentukan bahwa database yang dimasukkan, maksudnya tabel-tabel yang dimasukkan ke staging layer dari database notebook itu cuma ada staging orders, nanti ada juga tabel staging order details, staging products, staging categories, dan staging customer. Untuk yang pubs, nanti ada staging sales, staging titles, dan staging stores. Seperti itu. Nah, caranya seperti ini. Saya sebenarnya sudah membuat ini untuk memudahkan. Saya ini sudah membuat SQL, file SQL-nya dari stage-nya dulu ya. Nah, jadi berarti kan bahwa ini strukturnya hampir mirip dengan eh, tabel-tabel yang di ini di database awal. Semisal ada order ya, staging order. Nah, itu kan dia dari Node.
Jika kita cari uh, wait, order, sticking orders. Nah, ini. Jadi di sini ada struktur tabel order ID, customer ID, employee ID, order date. Nah, itu kan nah sama. Tapi yang membedakannya adalah untuk di database Robin, dia itu kan perlu primary key yaitu identity yang mana dia harus diinisiasi di awal. Kemudian ada juga constraint seperti itu untuk tabel ini berkomunikasi dengan tabel yang lainnya. Nah, tetapi untuk stacking layer kita saya menghapus hal-hal tersebut yaitu seperti identity karena kita kan hitungannya tidak memasukkan data itu ke dalam staging layer, tapi data itu kan masuknya ke bagian Nordwind-nya yang awal tadi, nah baru kita query lagi ke sini ke staging. Nah, jadi kita tidak memerlukan ini identity sebagai primary key dan juga di sini constraint-constraint-nya itu udah tidak ada. Kalau di sini kan masih ada constraint as primary key, constraint as foreign key gitu. Kan masih ada. Tapi di sini tidak ada. Begitupun dengan tabel-tabel lainnya ya. Order details, products. Untuk pubs-nya ini ada staking stores, staking titles ya. Hmm, Ini kan hampir mirip, mirip store ID, store name, store address, city, store ID, name, store address, city, state, zip. Tapi di sini ada primary key, constraint-nya, tetapi dan di sini tidak ada, dihilangkan. Karena setiap tabel di stacking layer itu tidak ada hubungan dengan tabel lainnya seperti itu. Kemudian untuk ini ya sebenarnya hanya ini untuk pengecekan saja sebenarnya. Oke. Kemudian agar lebih nyaman, saya jalankan ulang saja untuk ini. Saya perlu dan cantik, saya lupa. Nah, itu. Hmm. Pastikan ini sama ya. Ini sebenarnya untuk pengecekan karena saya sebelumnya sudah membuat, jadi ya, kita awali dari awal.
Nah, kita harus connect dulu. Nah, kita sudah successful menjalankannya. Nah, begitupun untuk itu kan untuk stage-nya ya, untuk staging-nya. Sekalian juga kita membuat untuk bagian DW atau data warehouse-nya. Nah, data warehouse itu seperti ini. Nah, ini dari mana? Ada tabel tim log, ada tim customer, kemudian ada tim time, back sales. Nah, itu dari keterangan tugas juga. Nah, di sini ada ERP user access layer atau data warehouse-nya. Nah, kita ada punya fact table tadi, tabel fact table, kemudian ada tabel team time, team log, dan team customer. Dan di sini juga sudah dikasih tahu hal-hal yang perlu dimasukkan. Itu. Ini kita run juga. Run completely successful. Bisa dilihat bahwa ini masih kosong ya. Oh, wait. Oh, ini yang itu. Footnote Win. Ini, oh, bukan. Baik. Ya, seperti itu. Mungkin bisa kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya. Setelah kita membuat hmm, ini ya, stage dan oke. Untuk tahapan selanjutnya adalah hmm, nah, kita itu kan sudah membuat tempatnya, tempat stagingnya. Nah, cara selanjutnya adalah mempopulasi stake staking layer tersebut dengan data-data yang ada di Nodewin maupun di PubS. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya beberapa package SSIS package. Maaf, sebentar. Nah, di sini ada yang pertama kita itu extract stage to categories. Tahap pertama. Nah, di sini kita melakukan dua urutan. Yang pertama execute SQL task dan yang kedua adalah data flow task. Nah, apa isinya data uh, execute SQL task? Yaitu menggunakan turnkey tabel STG categories. Nah, kenapa ini digunakan? Karena STG kategoris tabel itu kan staging layer. Nah, ada kemungkinan bahwa eh, tabel-tabel itu akan bertambah dan setiap proses dia itu eh, kalau ada data baru kita kan hitungannya mengekstrak dari keseluruhan gitu kan. Kalau misal tanggal Senin, hari Senin kita 100 data, kemudian hari Selasa ternyata bertambah 20 data. Nah, pada hari Selasa ketika kita menjalankan ini, data warehouse ini, project ini, itu yang ditambahkan bukan 20, tetapi total 120. Jadi kita pada hari Selasa itu memiliki 220 data. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, sebelum melakukan eksekusi
ekstrak. Kita menghapus dulu data lama dan memasukkan data yang baru. Jadi data yang masuk adalah 120. Hmm. Di sini kita itu SQL task. Execute, execute SQL task ini. Kita taruh di sini, kemudian data flow task itu di sini. Nah, di dalam data flow task ini, kita memiliki eh, beberapa ini ya. Ini ada tabel kategori master, ada tabel tagging kategoris. Jadi di sini adalah proses perpindahan data. Nah, kan bisa kita lihat dia itu langsung mengcopy dari tabel kategori master, maksudnya master itu adalah yang di awal, langsung ke staging kategoris. Nah, tadi fungsinya SQL pas yang tadi yang kita turn ke table STG kategoris itu untuk menghapus yang lama, karena setelah itu kita memasukkan semua data di kategori master ke staging kategoris. Konfigurasinya ya seperti ini. Kita memasukkan database tujuan, database source-nya, maaf. Itu kan Notepin untuk kategori ini, kategori master. Kemudian tabel-tabelnya, tabelnya itu apa? Ada ini kan, kategori ini, model sedikit. Ada kategori. Kemudian copy, di situ kita masukkan ke sini. Ini validasi ini sedikit lama karena ada project SIS, saya menghidupkan ini eh, validation untuk memudahkan saya. Ya, walaupun sedikit lama. Nah, kemudian, oh ya, mohon maaf. Untuk OL, kita menggunakan OLEDB source yang ini ya. Kemudian untuk targetnya atau destination, kita menggunakan OLEDB destination ini. Nah, pada destination ini, kita sama menentukan database mana yang akan menjadi tujuan ini ya, yaitu PN stage. Itu database PubS Notepin staging layer ya. Oke, kemudian kita pilih PN stage tujuan, kerangka eh, tabel yang sudah kita buat tadi, yaitu categories. Oke, kemudian kita klik run. Nah, di sini kita bisa melihat urutannya ya. Progresnya dia masih progres. Untuk awal dia tuh memvalidasi untuk waktu sedikit lama ya.
Nah, ini udah selesai. Stop dulu. Nah, kita cek menggunakan SMSS ya. Ini kita bikin stage pada bagian tabel, kemudian di bagian kategori kita select top 1000 rows. Nah, di sini udah ada kategori seperti itu. Eh, itu pun untuk yang lainnya ya. Untuk database-database lainnya, kita punya extract to state customer, to customer, kemudian extract to stage order details, extract to stage orders, kemudian ada extract to stage products, extract to stage sales, extract to stage stores, and extract to stage title. Nah, ini ketika semua sudah dilakukan, untuk tahapannya sama ya. Di sini kita cek satu-satu. Stay top, ada ini pun juga sudah ada ya. Setelah kemudian kita select top. Nah, ini ada juga order details, order, dan products, dan ada dan ini sudah punyanya apps ya, tapi di kan ini dia dari dua ya. Nah, dari dua database, Nordwin dan PubS ini, nah, awalnya dua database, sekarang sudah menjadi satu. Sudah mulai dikelompok-kelompokkan untuk memulai analisis data-data untuk analisis, maka perlu dijadikan satu. Jika tabelnya tidak muncul, ini di bagian tabel sini klik refresh saja. Misal tidak muncul gitu datanya atau tabelnya seperti itu kalau semisal habis melakukan proses ekstrak tadi. Oke, nah untuk selanjutnya, oh ya, pada proses ekstrak ya, khususnya yang memiliki tabel yang cukup banyak, ini kita perlu melakukan validasi ulang karena setiap kolom itu akan dipetakan tepat satu ke kolom di stacking layernya. Di untuk melihat, maaf ya, saya sedikit saya lupa tadi untuk menjelaskan. Nah, ini kan tetap kita dari tabel order master dari awal. Nah, pada ini tujuannya ini ada mapping, ada kolom mapping. Nah, pada mapping ini pastikan semua input kolom itu memiliki destination kolom. Karena sebelum praktikum ini bikin order kalau tidak salah ya, ya ini itu seperti ada order date itu ini tulisannya ignore gitu, customer ID-nya ignore gitu. Nah, ini perlu diisi secara manual. Nah, ini kan analisa secara otomatis dari mesin. Jadi alangkah baiknya kita melakukan validasi ulang untuk mengurangi human error gitu ya. Nah,
Oke. Nah, kita sudah selesai melakukan ekstrak. Nah, pada tahapan selanjutnya, kita itu melakukan transform, transform, transform download dari konsep ETL ya. Nah, eh, sebelumnya kita memerlukan ini tabel dim time, dim log, and dim customer. Pada tahap ini, si dim time itu kan tidak ada di tabel manapun di database Nodewin maupun PubSnya. Karena apa? Karena dim time ini kita bikin sendiri untuk memudahkan partisi waktunya. Jadi kita itu perlu membuat sebuah view. Nah, kembali ke SPSS. Sini kita membuka file. Nah, saya sudah bikin sebelumnya. Namanya file ini create oh ini execute dim time. Sebentar. Nah, ini adalah eh, prosedur untuk membuat sebuah view ya. Jadi ini use. Nah, kita kan tadi udah bermain-main di PN stage ya. Nah, itu hitungannya kita sudah selesai, hampir, 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 hampir selesai. Karena pada view ini, setelah kita membuat, hmm, oke, nah, ini kita lewati saja dulu manual ya. Kita kembali ke sini, ekstrak. Kita kembali lagi ke bagian ekstrak. Ya, ekstrak sudah selesai. Kita perhatikan bahwa untuk tim customer, dia itu membutuhkan customer key dan customer name. Nah, apakah kita itu langsung dari ekstrak itu memasukkan nama secara satu-satu ke bagian load? Itu kan tidak. Dan juga kita itu harus memperhatikan bahwa untuk load itu juga harus memperhatikan data-data yang baru gitu kan. Kita betul menambahkan tim customer, kemudian ada tim location, dan ke ya ini ada yang namanya itu yang kita bahas barusan yang saya tidak sengaja membahas terlebih dahulu, yaitu dim time. Jadi dim time itu kita inisiasi sendiri. Hmm, kita menggunakan ini PNDW, database-nya langsung. Kita memasukkan ini perintah ini, use ini generate dim time. Nah, ini start date time itu dari 1992 bulan 6 tanggal 1 dan berakhir pada tahun 98
bulan 5 tanggal 31. Nah, itu dari mana? Kalau kita harus mengetahui itu didapatkan dari keterangan tugas ya. Kalau dim time, dim time ini tidak memerlukan staging data dari staging layer ya, tidak memerlukan data dari staging layer. Nah, kita menyelesaikan pada file store proc ini. Nah, artinya dia itu kan harus menyimpan data-data order, tanggalnya seperti itu. Dan kita lihat pada bagian staging aja ya, kita ada namanya, hmm, nah, ini ada tahunnya, record date, yaitu date-nya ini. Ada tahun 96, order date-nya ini, mohon maaf, order date ya, kita mulai dari order date. Dia order date paling awal itu tahun 96 bulan 7 tanggal 4. Biar lebih rapi aja kita mulai dari tanggal 1 ya. Ini order. Nah, secara insiden kan dia masih urut, ini paling muda ya, paling awal tahunnya, kemudian kita descendant. Dia itu terakhir tahun 98, tahun 98 paling akhir. Tadi awalnya tahun 96 dan terakhir itu 98. Exit generated. Ini. Nah, itu kan, tapi tadi kan awalnya 96 kan? 96. Oke lah, paling terakhir itu tahun 98. Tapi kenapa kok di sini tuh awalnya 96, 92 tahun 92, padahal di sini tuh 96. Nah, ini karena pada data sales pada PUBS itu paling awal. Nah, ini kan acak ya, kita urut. Periode itu 92 bulan 6 tanggal 15. Biar lebih rapi ya, kita pakai tanggal 1. Time. Nah, 92, 96, 91. Nah, betul. Nah, kemudian di sini di prosedur ini yaitu membuat inisiasi tanggal dan angka ya. Jadi di sini itu create prosedur generate time, inisiasi variabel, start date, end date, kemudian dia declare, declare untuk nama kolom, kemudian dia set. Setnya itu dia hmm, setnya dia mempartisi dari ini start date-nya itu ya. Yang pertama ada year, tahun, kemudian bulan, kemudian ada hari. Nah, kemudian kita melakukan perulangan. While ini untuk perulangan ya. Ketika start date kurang dari sama dengan end date, nah dia itu ketika tanggal awal kurang dari sama dengan tanggal akhir, dia akan melakukan perulangan. Nah, di mana dia itu set
atau melakukan konversi untuk melakukan ini insert values ya, memasukkan value ke dalam tabel yang sudah diinisiasi di awal tadi. Nah, ini ada TK, ada start date, year number, month number, and day number, gitu kan. Kemudian dia akan menambahkan set start date sama dengan start date plus satu, seperti itu. Ketika dijalankan, successful, kita cek di ini DP PNDW, itu namanya dim time. Rekod di sini untuk mantap 1000 kita, maaf, ada sedikit error ini. Oh ini nih, mohon maaf. Jadi ini ya, setelah kita menjalankan ini, nah, jangan lupa untuk menjalankan ini execute template. Jadi prosedur itu oke lah, kita membuat sebuah prosedur, sebuah program kecil gitu. Tetapi program itu kan menunggu kapan dia itu dijalankan. Nah, kita menggunakan perintah exec generate theme seperti ini. Kita execute, kita connect, dan oke, generate in time. Oh, ini diganti PNDW. Execute, oke bisa. Nah, ini sudah bisa ya. Jadi perlu diperhatikan juga di mana kita mengeksekusi sebuah query ya. Kita mau di master atau di database mana kita mengeksekusi query-nya. Karena jenis dim time tadi kan dia berada di ini, saya akan di PNDW, PNDW kalau nggak salah ya. Ini kan use PNDW untuk keterangan bahwa ini menggunakan database PNDW. Oke, kita cek lagi dim time, klik kanan, select one person rows. Nah, sini ada full date mulai dari 1990 dan paling akhir tahun 98 bulan 5 tanggal 31. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan tim location, tim customer gitu? Nah, untuk tim location dan tim customer, kita itu memerlukan bantuan dari view. Nah, eh, eh, oh, wait. Bentar. Nah, untuk memasukkan itu kan kita memasukkan nilai value secara manual ke dalam BW ya, data warehouse-nya langsung karena partisi waktu kan ya mungkin di datanya seperti itu di macam-macam. Kemudian kita ganti, hmm, ya setelah kita menginisiasi ini set key ini, kita perlu membuat s- anu, stage. Jadi setiap eh, order atau pembelian itu kan ada timestamp-nya. Nah, timestamp tersebut kan bentuknya seperti ini. Sebentar, saya berikan contoh untuk order. Nah,
untuk order dia tuh kan bentuknya seperti ini, timestamp. Tanggal, jam, bulan, hari, sampai milisecond. Nah, tetapi uh, dim time yang diinginkan oleh pengguna atau user yang akan disampaikan, dia itu nggak perlu. Aku nggak mau tahu jam berapa, menit sekian, detik berapa, yang gue mau tahu itu tanggalnya berapa gitu. Nah, itu bisa dilakukan convert, seperti ini. Untuk ini, misal kita convert, saya sudah punya filenya, itu create view stage. Nah, ini ada di lokal device saya, tapi untuk mengakses dari sini lebih cepat ya. Nah, ini. Jadi, bukan atasnya. Bukan atas ini yang salah. Nah, pada stage sales, dia itu kan stage sales itu, jika kita perhatikan, dia melakukan inner join. Nah, dari stage sales ini, dia melakukan join kepada title, dan pada title dia melakukan join lagi kepada stores ini. Hmm, itu. Jadi ada 3 stacking tabel yang kita dapatkan, yang kita gunakan. Kenapa? Karena kita memerlukan kolom-kolom yang diinginkan oleh efek tabel nantinya. Bisa kita lihat pada tugas bahwa efek tabel itu nggak mau tahu gimana caranya. Pokoknya dia itu cuma minta quantity yang dijual, gitu, atau kuantitas yang dijual ya ini. QTY, quantity sold. Kemudian ada total amount itu harga totalnya, seperti itu. Nah, kemudian ada sell date key. Nah, sell date itu ini waktu penjualannya. Customer key, itu key dari customernya dimasukkan ke sini, dan location key. Jadi angka ya, berupa angka, dan ini ada yang huruf 1. Nah, angka ya, mayoritas angka. Mayoritas itu angka. Nah, jadi kita itu memerlukan ini. Jika kita run, nah itu isinya hampir sama dengan bagian sales. Tetapi jika kita perhatikan, nah di sini ada tambahan city, ada store name, ada total harga, seperti itu. Nah, ini bersifat sementara ya untuk view-nya ya. Itu seperti jembatan juga. Nah, oke. Begitupun untuk stage ordernya. Nah, stage ordernya, nah kita siapkan dulu. Nah, di sini juga kita tambahkan kolom harga, total harga, kuantitas, dan city. Oke. Tuh. Nah, pada bagian stage log mana ya? Nah, location. Nah, untuk location kita sebenarnya em, kita menggabungkan ini, stacking customer dan stacking store. Tetapi kita harus melakukan fungsi agregat distinct, karena apa ya? City-nya itu kan bisa aja satu orang ada dalam satu kota ya, dalam satu kota, mohon maaf, satu kota itu ada beberapa orang di tempat yang sama, ada beberapa customer di tempat yang sama. Dalam satu kota ada beberapa toko yang sama, gitu. Ada beberapa toko lah gitu di tempat yang sama. Seperti itu. Jadi kita melakukan distinct. Kita lihat, nah ini.
ada 73 tempat yang berbeda yang bisa diakses. Nah, untuk selanjutnya kita tuh melakukan load. Yang pertama kita load kepada dim customer. Pada bagian awal kita itu all LDB. Nah, ini OLTP ini ya, source OLTP source. Nah, ini dia dari PN stage. Dia menggunakan ini tak nama DB-nya ya. Kemudian dia menggunakan mohon maaf. Ini untuk dim. Oh, mohon maaf. Saya salah mengasih tanda. Ini sebenarnya dim to log ya. Ini harusnya bukan staging customer, kita bisa staging log. Nah, ada staging log. Nah, pada staging log ya, location. Kita itu kan view-nya. Nah, pada stake log kita itu masukkan view view yang sudah kita bikin tadi, dimasukkan sebagai source datanya. Kemudian, nah kita data conversion. Karena apa? Karena tipe data saya yang saya taruh di PNDW itu tipenya adalah dim location and varchar 40. Tetapi punyanya PN stage ya. PN stage untuk locationnya itu kan city ya. City. City dari customer. Itu, oh wait. Oke, data and varchar dan ada juga yang varchar ini dari stacking stores. Nah, kita tetap untuk bagian stacking kita mengikuti tipe data bawaan dari awalnya ya. Nah, tipe data awalnya database awal tadi. Kalau varchar, varchar, enchar ya enchar. Nah, tapi berdasarkan beberapa pertimbangan yang saya lihat di internet, alangkah lebih baik kalau ada dua data varchar dan envarchar itu diganti ke envarchar, dikonversikan ke envarchar. Nah, pada mungkin pada database ini yaitu bisa menampung dua hal tersebut. Tetapi ketika dia melakukan SIS, tipe data itu sangat penting. Dan kondisinya tadi kan di tabel itu ada tambahan dari pubs-nya. Yang pubs-nya itu kan tipenya char. Maka dia melakukan data conversion. Data conversion, inputnya itu city ya, kolom city. Nanti outputnya itu, nama output kolomnya apa, yaitu n underscore city. Nah, kita menggunakan ini, data tujuan, tipe data tujuannya itu dt underscore wstr. Dan lengthnya itu berapa. Seperti itu. Kemudian, untuk OLEDP destination-nya, ini dimappingkan satu-satu. Nah, untuk CTK, kita otomatis ya, seperti halnya dengan prosedur time-nya tadi. Jadi kita buat secara otomatis. Ini, NDW, dimlog, dia identity satu-satu. Ini artinya increment satu-satu. Kita cuma perlu masukkan city name-nya. Seperti itu. Begitupun dengan ini customer. Nah, customer kita perlu melakukan dua kali karena kita memiliki dua source yang berbeda ya. Yang satunya dari
Hmm, Northwind, satunya dari Pubs. Nah, di sini kita juga menggunakan view sebentar. Nah, ini untuk source-nya kita menggunakan stacking customer. Ini untuk Northwind-nya, untuk Northwind. Nah, kemudian kita pilih slowly changing dimension karena ada kemungkinan dia itu adanya pertambahan data ya, seperti itu, tambahan atau perubahan data. Nanti biar tercatat. Hmm. Ini ada customer ID, company name. Nah, di PO-nya, di sini kita harus memilih salah satu gitu. Yang mau dijadikan customer key-nya itu yang apa? Bisnis key-nya itu yang mana? Ini kan customer ID. Nah, ini sebenarnya tabel yang dari dim, mohon maaf, tabel dari STG customer, stacking customer. Nah, ini merupakan tipe apa? Tabel tujuan yaitu dim customer. Nah, ini yang mau dimasukkan lagi apa? Kan dim customer tuh ini, dimensi kolomnya ini. Customer key, customer name. Ini pemiliknya dim customer. Nah, apa yang ingin dimasukkan? Nah, ini ada company name, masukkan ke sini. Adanya not, satunya business key, satunya not key column. Next. Nah, ini next, next, next. Nah, ini sebenarnya sudah. Saya mohon maaf ya tidak bisa kemarin karena memakan banyak waktu. Oke. Semisal, oke. Itu kan dari Nordwin-nya ya. Nah, untuk tabs-nya ada sendiri. Hmm. Nah, ini dari STG Stores, Staking Stores. Nah, itu jadi sumbernya. Oke, dia itu kan punya Enot. Awalnya dia itu punyanya Pubs. Oke, kemudian dia melakukan data conversion sama ya, karena untuk Pubs dia itu menggunakan varchar mau- ataupun char, tetapi di Nordpin dia itu pakai nchar dan nvarchar. Jadi mau nggak mau kita melakukan konversi terlebih dahulu di sini. Versi yang dikonversi adalah store ID dan store name, karena ini menjadi poin penting yang akan digunakan di fact tabelnya nanti. Kemudian kita pilih slowly changing dimension. Ini kita untuk customer key-nya ya, business key-nya kita pilih N store ID dan untuk N customer name-nya itu N store underscore name. Oke. Setelah ini, ini kan dua. Nah, ini dijalankan di start ya, start. Dan setelah itu kita bisa cek apakah sudah masuk atau belum di dim ininya, dim customer. Itu masuk belum. Oke, dia masih belum masuk ya. Untuk oh sebentar, tadi kan ada dim lock. Coba dim lock, dim lock. Oke, dia juga belum masuk. Untuk dim time, nah di dim time sudah masuk. Artinya kita perlu menjalankan dua project ini. Yang pertama, saya menjalankan ini, yang customer dulu. Berikan sedikit waktu ya. Bersabar.
Jadi di sini mungkin ada beberapa warning ya yang bisa kita coba pahami. Oh, ada beberapa tabel yang dari staging itu kan nggak semuanya masuk ke ini bagian tim, itu masuk bagian tim dan itu akan mendapatkan warning bahwa ini tabel dan kolom ini tidak tabel ini tidak mohon maaf kolom ini tidak dipakai pada deal gitu. Jadi itu kayak nggak dipakai gitu. Dan untuk atau tas yang pertama sudah selesai, ini lanjut yang kedua. Ini kita tadi memiliki dua tahap ini. Nah, ini kita sudah selesai dari progress, oke finish. Dan kita cek pada bagian ini. Tadi kan tim customer ya. Kita cek select top. Dan kita sudah punya customer key dan customer name. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita kan masih belum punya untuk tim log ya. Dan juga untuk tim log. Tim aja untuk ini kita stop dulu. Masuk ke tim location. Location ini kita start.
Oke, ini sudah selesai. Sudah selesai. Kita stop dulu. Nah, kita cek di sini. Hmm, Execute. Nah, ini sudah masuk. Ada 73. Nah, untuk selanjutnya kita cek apakah Excel sudah dibuat tabelnya. Nah, apakah Excel sudah dibuat. Dan ya, sudah dibuat tapi belum ada isinya. Jadi kita perlu melakukan run. Nah, pada pekerjaan saya kali ini, saya melakukan beberapa kali, ada dua package untuk memudahkan saya. Jadi ini, nah, kita boleh DB source-nya, kita untuk sales itu dari eh, package atau kolom-kolom yang diinginkan dari pubs ya, pubs ya, dari pubs. Kita pakainya view, source-nya kita view, source-nya kita view. Kemudian kita melakukan lookup. Nah, lookup itu konsepnya seperti hmm, nah, lookup kita pilih redirect rows to no match output connection. Bentar, loading mesin. Nah, kita koneksi untuk lookup ya, kita koneksi ke dim time untuk waktu karena look update ya. Kemudian kita masuk ke kolom. Nah, pada kolom ini kita sesuaikan. Nah, di sini ada tanggal pemesanan. Nah, itu mau disamakan dengan apa gitu. Kita samakan dengan kolom full date. Nah, ketika dicocokkan, kalau dicocokkan, dia itu akan mengembalikan nilai. Nah, nilai ini sell date key. Ini yang kita centang. Nah, lookup kolomnya date key dan mengembalikan dan ditaruh di kolom dengan apa ya? Nanti ya nilainya itu disimpan dalam sebuah variabel kayak package kecil dengan nama sell date. Kemudian, nah kita melakukan conversion karena selanjutnya kita akan melakukan lookup customer. Nah, kenapa kalau perlu eh, conversion? Karena bisa kita lihat ini tim customer untuk kolomnya. Nah, kita menggunakan ini eh, nah, store name. Jadi untuk pubs pada pengerjaan tugas ini bagian untuk time. Nah, untuk customer ya. Nah, customer untuk pubs itu dari store name. Nah, pada ini saya menggunakan konversi dan nilai konversinya saya simpan di n underscore store underscore name. Nah, itu dicocokkan dengan customer name dan customer. Ini akan menggunakan customer key. Selanjutnya dengan lookup location juga. Sih. Ini redirect row to no output. Koneksinya dia itu ke dim dim log. Dim log. Nah, itu dim log. Kemudian untuk kolomnya, nah, dia itu bersinggungannya dengan nih, n underscore city. Karena city itu disimpan dalam varchar, saya konversi lagi. Konversinya itu sudah di awal tadi ya, di bebarengan dengan ini, data conversion. Nah, itu kemudian saya cocokkan city name-nya dengan city name di dim location dan menggunakan nilai kolom city key. Oke, kemudian kita lakukan OLTP destination. Taruh di OLTP destination, destinasi kita tujuan. Tujuan itu kita menggunakan ini, menggunakan
fake sale, fake sale. Jadi tujuannya di situ ke fake sale. Ini DPO fake sale. Dan kita cek mapping ini. Nah, di mapping ini, nah ini kita bisa lihat bahwa di sebelah kiri itu kan ada banyak kolom. Tetapi di sini kita hanya memerlukan beberapa saja. Makanya kita sesuaikan. Quantity sold kita masukkan ke kolom quantity. Amount, harga, sales date, dan customer key. Nah, kita masuk ke cash key. Cash key itu yang nilai dikembalikan dari lookup tadi ya. Dan log key itu juga. Kemudian kita, ini kita. Nah, ini seksinya sudah berhasil. Kita stop dulu ini. Nah, oke. Kita selesai. Kemudian kita masuk ke Road to Excel untuk dari database Nodewin. Nah, dari database Nodewin, nah kita cek dulu source-nya. Nah, source-nya kita pakai view stage orders. Tuh, view stage order. Nah, kemudian kita melakukan lookup date. Dan oke. Nah, connection. Connection-nya dengan itu ya, PNDW. Untuk tabelnya ya masih. Dan kita cek, itu yang dilihat adalah ini, tanggal dan disesuaikan dengan full date dan dikembangkan dengan date. Itu.
Kemudian untuk lookup close, kemudian lookup log, ya itu sama sebenarnya. Dan di sini tidak ada data conversion karena dari Node-READ-nya dia pakai n varchar seperti itu. Jadi kalau data conversion, nah walaupun dia dua package yang berbeda, dia itu tujuannya kan sama. Jadi dia itu masih masuk ke fake cells. Dan mappingnya juga perlu diperhatikan. Apa yang mau dimasukkan ke situ? Ini sekali lagi tak mau. Jadi dua sumber itu bertemu di sini di fake cells. Kemudian kita jalankan ya kita run. Stop. Nah, jika dilihat tadi ya, kan kita sudah merun, menjalankan. Jika kita lihat pada Excel, itu sebenarnya sudah ada isinya. Tapi masih yang awal. Itu, nah, masih dikit. Sudah satu. Nah, di sini sudah ada quantity yang terjual, total amount, sell date key-nya, dan customer key-nya, gitu. Ada login-nya, gitu. Nah, untuk customer key, eh, saya tidak menggunakan nomor ya. Tapi saya kembalikan lagi nilai customer key-nya. Seperti itu. Oke. Sebenarnya itu bukan best practice ya. Mungkin saya perlu lebih banyak belajar apakah memang harus dikembalikan customer key gitu atau kita perlu jadikan di satu view seperti location, customer location tadi. Kita jadikan satu dalam satu view, kemudian view itu kita masukkan ke dim dan dimnya itu mengenerate suruh key-nya sendiri. Gitu. Ini seperti itu lebih baik. Tapi karena keterbatasan waktu dan saya sudah konfigurasinya cukup banyak, mungkin akan lebih baik maybe next time ya. Tapi ini menjadi catatan untuk saya. Oke, sebentar ini kita cek pada ini migration service progress. Ya, ini cukup memakan waktu yang lama ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini matikan dulu. Hmm. Nah, ini kita cek lagi 5. Nah, di sini sudah tambah banyak. Jadi yang awalnya cuma beberapa puluh, wah ini sampai 100 ribuan seperti ini. Dan ini login, customer key, sell date key, total amount, dan quantity sold. Sesuai yang diinginkan pada tugas. Seperti ini. Ya, teman-teman. Nah, quantity, total amount, sell date key, customer key, dan login. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terlalu panjang. Saya Bima Jatikusuma dengan Indra 12410102020 ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau masih ada salah kata ataupun salah eh, langkah ya, membuat sedikit bingung. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.